Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wal mudhakara wa at-tadhkir wal naf'a al-intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah. Sebelum mulai pada urjuza, tadi saya membacakan wa du'a huda wa dalala wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya ada salawat, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tapi saya sampai tiap nggak ada yang jawab salawat, nggak ada yang membacakan salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga pelit. Idza wala tusalli alaihi idza wala tusalli alaihi wala adalah ketika nama Nabi Muhammad disebut tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka percepatlah kita menyebutkan atau membacakan salawat. Karena Rasulullah la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga al-bakhil, yaitu orang yang bakhil. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebelum masuk ke urjuzah al-mi'iyah. Nah, sekarang kita akan ngaji al-urjuzah al-mi'iyah. Siap semua? Siap semua? Saya tidak siap. Alhamdulillah, insyaallah, bismillah, siap. Sebelum kita beranjak ke dalam kitab, maka kita harus kenal dulu ke kitabnya. Ketika apapun yang mau kita lakukan, maka kita harus perkenalan dulu. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak benci. Tak kenal maka tak benci. Karena banyak orang yang tidak kenal tapi sayang, tapi belum tentu kalau tidak kenal tidak akan benci. Ada banyak kita tidak kenal kepada, kalau sekarang banyak yang ke BTS Korea dan lain sebagainya. Dia nggak kenal sama pemain BTS, tidak kenal ke pemain drama Korea dan lain sebagainya, tapi dia sudah cinta tergila-gila. Nah, makanya pepatah tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang itu terbantahkan. Yang benar adalah tak kenal maka tak benci. Karena ketika kenal terus ada kejahatan dan kita ditipu dan lain sebagainya, nauzubillah, maka kita baru ada rasa benci. Tapi semoga kita setelah mengenal al-urjuzah al-mi'iyah, kita tidak benci kepada kitab ini, tapi kita cinta kepada kitab
Ini. Amin Allahumma amin. Nama kitabnya adalah Urjuzah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Al-Urjuzah, dikatakan Urjuzah ini adalah Urjuzah majmu', yang dikatakan Al-Urjuzah adalah majmu' nazam Bahar Rajas, majmu' manzumah Bahar Rajas. Yang dikatakan Urjuzah adalah majmu' manzumah Bahar Rajas, atau kumpulan nazaman atau bait syairan yang berbahar rojas. Di dalam kitab Arud ada 16 bahar, ada 16 bahar. Ada namanya bahar basit, ada namanya bahar tawil, ada bahar kamil, ada bahar dan lain sebagainya. Termasuk di situ adalah bahar rojas. Kalau bahar tawil atau bahar kamil itu contohnya adalah Burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi buat syairan itu tidak semata-mata buat syairan, tapi ada ukurannya. Nah, kalau bahar rajas itu mustaf'alun 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 sebanyak 6 kali. Makanya ketika bait nazaman itu sama baharnya, maka lagunya juga bisa disamakan. Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, baharnya bahar rajas, sama seperti Aqidatul Awam, sama dengan MRT, sama dengan Alfiyah Ibnu Malik, dan banyak lagi nazaman-nazaman yang lainnya. Jadi nazaman Al-Urjuzah Al-Mi'iyah bisa dilakukan dengan lagunya Aqidatul Awam karena sama baharnya, sama baharnya, yaitu bahar rojas. Kalau mau dijelaskan makin panjang lebar nggak cukup waktunya. Bahar Al-Urjuzah adalah kumpulan nazaman bahar rojas. Al-Mi'iyah, Al-Mi'iyah yang berbangsa atau sesabangsa ya kamu dengi majburana. Al-Mi'iyah yang 100 nazaman. Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang 100 nazaman. Jadi yang dikatakan Urjuzah Al-Mi'iyah adalah kumpulan nazaman berbahar rojas yang berjumlah 100 nazaman atau 100 bait atau 100 syair. Ini untuk nama kitabnya. Setelah nama kitabnya, kita kenal dengan pengarangnya. Siapa pengarang dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah? Pengarang kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah lebih dikenal atau masyhur dengan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Lebih dikenal dengan Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Nama aslinya adalah Ali bin Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi. Kalau orang Arab ngasih nama anaknya itu nggak panjang-panjang. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Alawi bin, cuma satu-satu aja, satu kosah kata. Kalau orang Indonesia udah 3 kata, 4 kata dan lain sebagainya. Nah, di sini juga Imam Abil Izzi Al-Hanafi namanya Ali bin Ali. Nama anak dengan nama bapaknya sama. Jadi nggak usah repot-repot cari nama. Punya anak langsung dikasih nama bapaknya. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, sallu ala Nabi Muhammad. Imam Al-Ghazali namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi nama anak, kakek, anak, bapak, kakek, buyut
sama bapaknya buyutnya sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, seperti ini juga. Ali bin Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi. Beliau adalah santri dari sahib tafsir, pemilik tafsir Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir. Beliau mutawaffa sanah, di sini yang dicantumkan cuma enggak. Beliau lahir di Damaskus, Suriah. Beliau lahir di Damaskus, Suriah di tahun 731 Hijriah. Udah berapa tahun dari sekarang? Sekarang 1443. Beliau lahir 731 dan wafat di tahun 792. Wafat 792. Berarti berapa tahun yang lalu? Ayo matematikanya. Berarti beliau wafat berapa tahun yang lalu? Berapa tahun? Waduh, matematikanya kurang lancar. 650 tahun. 650 tahun yang lalu. Gimana cara cepat ngitungnya? Cara cepat ngitungnya adalah beliau wafat 792. Sekarang 1442. Jadi kalau 700 ditambah 700 berarti 1400. Nah, ternyata 42 dengan 92 kurangi 92 dikurangi 42 berapa? 50. Berarti 700 dikurangi 50 berarti 650. Ini cara cepat ngitung matematika, karena saya dari awal kemarin sudah mengatakan bahwa saya adalah suka matematika. Cara cepat ngitungnya. Berarti beliau sudah wafat 650 tahun yang lalu. Tapi kitabnya sampai ke kita. Karena apa? Karena beliau nulis. Makanya kalau belajar dan lain sebagainya, utamakan nulis, seperti dikatakan oleh kakak saya Ustadz Ansori, bahwa jangan lupa nulis. Karena nulis, Imam Nawawi mengatakan amutu wa yabqa kullama katabtuhu la'alli man qara'a kitabiya da'aliya. Amutu, aku akan mati, wa yabqa kullama katabtuhu, dan tetap semua apa yang aku tulis. Jadi Imam Nawawi sudah lama, udah meninggal, tapi tulisannya tetap ada. Wa yabqa kullama katabtuhu la'alli man qara'a kitabiya da'aliya. Semoga, aku berharap orang yang membaca kitabku, orang yang membaca tulisanku itu berdoa kepadaku. Jadi sempatkan ketika selesai ngaji nulis, apapun mau ditulis. Nulis puisi pun nggak apa-apa. Kalau puisinya terkenal seperti Desa Wawi Imran, puisi ibunya dari tahun 82 sampai sekarang masih terkenal, meskipun cuma puisi. Jadi apapun tulis. Amutu wa yabqa kullama katabtuhu la'alli man qara'a kitabiyah da'aliya. Itu tentang muallif. Beliau adalah santri daripada atau murid daripada Imam Ibnu. Ayo, tadi saya bilang Imam Ibnu Abil Izzi adalah santri dari ayo, Imam Ibnu Abil Izzi adalah santri dari baru nggak nyampe 5 menit saya ngatakan itu. Imam Ibnu Abil Izzi santri dari Imam Ibnu Katsir, sahib tafsir. Baru nggak nyampe 5 menit udah
lupa. Oke, Imam Ibnu Abil Azzi Al-Hanafi. Buktinya kalau beliau adalah santrinya Ibnu Katsir nanti terbukti di bait kedua. Nah, sebelum saya membacakan kitabnya, maka mari kita bersama-sama membaca Al-Urjuz Al-Mi'iyah sampai nazaman nomor 5 dengan nada Aqidatul Awam atau nada yang kalian tahu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. قديم الباري ثم صلاته على المحتار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفديل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا. Oke, kita akan belajar sampai nazaman wa wafaqal isrina min naisana wa qablahu hainu abihi hana. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tulisan bismillahnya apa enggak? Hah? Enggak ada ya? Yang mana? Oh, ada di situ ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang memberikan, yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ini makna sudah atau arti dari bismillah yang sudah lama lampau dan yang sudah masyhur. Tapi guru saya mengartikan bismillah itu berbeda-beda. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat yang besar-besar, Ar-Rahimi yang memberikan nikmat yang kecil-kecil. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang maha pengasih di akhirat. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih kepada seluruh makhluk, Ar-Rahimi yang maha pengasih kepada orang mukmin. Jadi arti dari bismillah itu bermacam-macam. Dengan bermacam-macam guru saya yang mengartikan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar. Rasulullah bersabda, barang siapa kullu amrin zibalin, setiap perkara yang baik, la yubda'u yang tidak dimulai bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar fahuwa aqta. Apa artinya? Qalilul barakah, maka sedikit barokahnya. Yang pertama alasannya kenapa kok dimulai dengan bismillah? Karena hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa abtar. Yang kedua, littiba'i bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala atau liiktidai bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Al-Qur'an dimulai dengan bismillah. Makanya semua intisari yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada di bismillah. Kalau ulama mengatakan bahwa Al-Quran semuanya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah semuanya bismillah. Bismillah semuanya terkumpul dalam Abba. Abba titiknya satu. Allahu Ahad. Allah itu
satu. Tapi limadza budi al-Quran atau limadza budi kulla syai'? Kenapa kok dimulai segala sesuatu bil ba? Kenapa kok dimulai dengan huruf ba? Tidak dengan alif, tidak dengan ta, sa, jim, ha, kho, tapi dimulai dengan huruf ba. Mau dibahas dari sisi apanya? Di sisi nahwu bisa, tafsir bisa, atau matematikanya. Kalau nahwu sarraf, yang nggak ngaji nahwu sarraf masih keok nantinya. Yang kalau tafsir, yang nggak ngaji tafsir nantinya keok. Kita bahas secara matematika saja. Limadza budi al-Quran bi hurufil ba? Kenapa dimulai Al-Quran dengan huruf ba? Itu keterangan panjangnya ada di kitab saya, namanya Rawa'iul Bayan fi Ajaibi Nizamil Quran. Penjelasan yang pelik di dalam keindahan susunan Al-Quran. Kenapa kok dimulai dengan huruf ba? Huruf ba adalah huruf hijaiyah nomor 2. Lafal Al-Quran keluar pertama kali di lafal kalimat nomor 2. Bismillah. Yang kedua kalinya dari awal ayat, lafal Allah keluar di nomor 2. Alhamdulillah. Yang ketiga kalinya keluar nomor 2 dari awal ayat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Sudah 3 kali nomor 2, maka yang keempat kali, maksudnya keempat kali di awal Al-Quran. Kalian bisa buka Al-Quran, lafal Allah keluar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 4 di nomor 6. Karena 3 kali sudah nomor 2, 3 kali 2 berarti 6. Maka lafal Allah keluar di nomor 6 dari awal ayat dengan langsung juga dengan huruf ba. Di mana? Kalimat nomor 6 dan berbarengan dengan ba. Lafal Al-Quran, lafal Allah keluar nomor 4. Di mana? Ada yang tahu? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Tidak sampai di situ. Huruf ba nomor 2 dimulai sebagai permulaan Al-Quran. Maka sekarang kalimat isim yang menunjukkan, yang berartikan, yang bermakna Al-Quran itu ada di halaman kedua, surat kedua, ayat kedua, kalimat kedua, di baris kedua, yaitu zalikal kitabu. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada di halaman kedua. Terus surat kedua, ayat kedua, kalimat kedua, baris kedua. Itulah keistimewaan dari angka 2. Tidak sampai di situ. Tapi kalau dijelaskan semuanya akanlah lama. Bisa buka saja kitab namanya Rawa'iul Bayan fi Ajaibi Nizamil Quran. Karya saya ada 2 jilid tentang keajaiban susunan Al-Quran. Nomor 3-nya hilang. Tapi saya ganti dengan kaidah tis'a wa tis'in, kaidah 99. Jadi angka 99 saya permainkan dan saya masukkan ke dalam Al-Quran. Hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan angka 9 adalah angka paling istimewa. Karena angka 9 dikali 1 sampai 8
hasilnya tetap 9. Angka 9 dikali 1 sampai 9 hasilnya tetap 9. 1 kali 9, 9 kali 2, 18. 1 tambah 8. Oke, kali 3, 27. 7 tambah 2, kali 4, 36. 3 tambah 6, 9. Kali 5, 45. 4 tambah 5, terus sampai 9. Kalikan saja, tetap hasilnya adalah 9. Apanya 4? Dan lain sebagainya. 9 dikali 1 sampai 9 tetap namanya 9. Itu muqaddimah dari kitab saya, namanya Kaidah 99. Oke, kita masuk kepada Alhamdulillahil Qadimil Bari summa salatuhu alal muhtari. Di dalam bait ini ada dua riwayat, ada yang pakai Al-Qadimi, ada yang pakai Al-Qadiri. Yang di situ Al-Qadimi atau Al-Qadiri? Al-Qadimi. Oke, kita artikan dulu. Sedangkan segala puji lillahi ialah milik Allah, Al-Qadimi yang maha dahulu, Al-Bari yang menciptakan. Summa, kemudian, salatuhu, salawatnya Allah, alal mukhtari, atas orang yang dipilih. Kita bahas satu-satu. Alhamdu, sedangkan segala puji lillahi milik Allah. Di dalam bahasa Arab ada namanya hamdun, ada namanya syukron, ada namanya sanaun. Ada hamdun, syukron, dan sanaun. Semuanya bermakna satu sebenarnya, adalah pujian atau terima kasih. Akan tetapi ada yang umum, ada yang lebih khusus, dan ada yang paling khusus. Yang dikatakan alhamdu adalah as-sana'ul jamil alal mukhtar ala ni'ami. Yang dikatakan dengan alhamdu adalah pujian atas orang yang memberikan nikmat, atas zat yang memberikan nikmat, baik nikmat itu sudah sampai atau belum sampai. Itu kalau hamdun. Kalau syukrun adalah pujian atas nikmat yang sudah sampai atau sudah diterima. Kalau as-sana adalah cuma pujian. Kalau as-sana cuma pujian. Nah, kalau as-sana umum, pujian ini umum, baik yang punya akal dan tidak punya akal. Maka kita puji gunung, Masya Allah, gunung ini cukup indah, lautan ini cukup indah, pemandangannya indah, pemandangannya bagus. Itu namanya sana. Ada namanya syukur, terima kasih cuma kepada orang yang punya akal. Masa kita terima kasih sama mbek, kita terima kasih sama sapi, kan nggak mungkin. Terima kasih sapi, terima kasih mbek, kambing, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih cuma kepada orang yang punya akal. Terus hamdun ini khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok khusus? Karena segala sesuatu, makanya segala puji milik Allah. Kenapa kok segala puji milik Allah? Karena hakikatnya semuanya adalah ciptaan Allah. Contoh, ini bangku ya. Ini bangku maktab ini adalah ciptaan manusia. Ketika kita bilang bangku ini cantik, bangku ini bagus, berarti yang dipuji siapa? Pembuatnya. Nah, ketika kita bilang, wah, wajah tuh orang tuh kok cantik banget ya,
Wah, wajah tuh orang kok ganteng banget ya. Berarti itu memuji makhluknya, tapi yang dipuji sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah idza niltu minkal wad, ketika saya mengingat terhadap kata cinta, ketika cinta atau juga cantik, maka saya ingat 3 bait syair. Yang pertama adalah idza niltu minkal wad fal maluhin wa kullu fawqa turaba turabi. Idza niltu, ketika aku mendapatkan minka dari engkau atau minki dari engkau, alwat yaitu cinta, fal maluhin, maka harta itu enggak ada gunanya. Wa kullu fawqa turaba turabu, dan setiap apa yang ada di atas muka bumi ini bagaikan debu yang tiada berarti. Yang kedua adalah wa ma nubali idza ma kunta jaratana alla yujawirana illa ki dawaru. Aku tidak peduli tetangga-tetanggaku enggak menemaniku kalau kamu ada di sisiku, ya. Akan tetapi ini yang dari tadi kalau dikasih ke perempuan kelepak-kelepak. Akan tetapi almar'atul jamilatum bil adabi bil ilmi la bil kuhli awis siyabi. Perempuan almar'atu aljamilatu, yang cantik, bil adabi, yaitu dengan adabnya, bil ilmi, juga dengan ilmunya. Bil ilmi, almar'atul jamilatun bil adabi bil ilmi, la, tidak, bil kuhli, tidak dengan celaknya, bil kuhli, awisyabi, atau pakaiannya. Walau tawatarat al khamru fi khattiha, meskipun merah pipi di tawatarat, di apakan ini? dicatkan di pipinya, meskipun merah pipi ada di pipinya. Walau tawatarat al khamru fi khattiha lam tu'tabar, maka tidak dikatakan cantik illam yakun ada buha, meskipun kalau tidak ada adabnya. Meskipun sudah glowing, kalau tidak ada adabnya enggak akan cantikmu hanya bikin laki-laki menatap, tapi akhlakmu bikin laki-laki menetap. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah alaihi. Jadi alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Sudah hamdun saya sudah bahas. Sekarang lafal Allah. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala bismillah memakai lafal Allah? Lafal Allah yang sering diucapkan la ilaha illallah, Allah Allah dan lain sebagainya. Kiai Haji Maimun Zubair selalu mengatakan tentang keistimewaan lafal Allah. Apa keistimewaan dari lafal Allah? Karena lafal Allah dihapus satu persatu, dibalik satu persatu, tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah maknanya yaitu tertuju kepada Allah. Dibuang alifnya, dibaca lillahi, milik Allah, tertuju tetap kepada Allah. Lamnya dibuang, lahu, milik Allah. Di dalam Al-Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, dibuang lamnya. Sekarang buang lamnya lagi, menjadi hu. Hu juga tertuju kepada Allah. Innahu Hamidum Majid, innahu huwal ghafurur rahim. Hunya tertuju kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada thariqah yang ketika sudah nyampe ke puncak, dia cuma bilang hu dan lain sebagainya. Maka di salah satu kitab fikih, wa yusannu inda indal ilal, atau inda kalau saya lupa lafalnya, pokoknya disunnahkan ketika kena musibah atau kena lagi sakit, maka mengucapkan hu. Jadi hu sakit gitu. Hu maksudnya apa? Ya Allah sakit, ya Allah sakit. Hu sakit, bukan aduh, au dan lain sebagainya. Jadi hu sakit. Jadi hu-nya adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al-Qadim, yang maha dahulu. Yang dikatakan qadim adalah la awwala lahu, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada permulaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la awwala lahu wa la akhir. Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Masuk akal atau tidak masuk akal? Masuk akal. Contohnya, kalau masuk akal bagaimana penjelasannya? Kalau sampean ditanya, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir, disuruh dijelaskan, masuk akal atau tidak? Bagaimana cara menjelaskan masuk akal dan tidaknya? Kalau pakai jawabannya Abu Nawas, beliau langsung ngambil, lihat adalah lingkaran. Lingkaran tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jadi masuk akal. Jadi lingkaran saja bisa tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Masa pencipta segala sesuatu masih bisa ada akhirnya. Pasti tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Jadi lingkaran saja. Jadi kok masa ada sesuatu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya? Ya jawabannya adalah lingkaran. Al-Qadimi, Al-Bari. Saya mengartikan Al-Bari tadi apa? Yang menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bahasa Arab ada namanya ja'ala, ada khalaqa, ada namanya bari'ah atau bara'ah. Bari'ah bukan bara'ah ya. Sama-sama bermakna menciptakan. Ja'ala menciptakan, khalaqa menciptakan, bari juga menciptakan. Tapi apa bedanya ja'ala, khalaqa dan juga bari, bara'ah atau bari'ah? Apa bedanya? Kalau ja'ala ini menciptakan sesuatu dengan bentuknya, sudah ada perantaranya. Khalaqa menciptakan juga sudah ada perantaranya. Tapi kalau bari'ah, makanya di sini al-bari, maknanya adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Nah, kalau ja'il itu menciptakan dari sesuatu yang ada perantaranya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di situ siapa? Sayyidina Adam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari sesuatu yang sudah ada, dari tanah. Nah, Allah menciptakan tanah dari sesuatu yang tidak ada. Ya berarti Allah itu bari, sang pencipta dari sesuatu yang tidak ada. Ini kayaknya nggak cukup ini. Udah 9:30 lah. Udah permulaan biasa kayak gini emang. Pemanasan dulu. Summa, maka kemudian. Dan lafal bari itu cuma disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Cuma sebanyak 3 kali. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Terus di surat Al-Hasr ayat 24 dan satunya saya lupa. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ini sama-sama Al-Baqarah ayat 54. Terus juga di dalam surat Al-Hasr ayat 24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Summa salatuhu, maka kemudian salawatnya Allah, hunya kembali kepada Allah. Apa makna dari salawat? Apa makna dari salawat? Apa yang dikatakan salawat?
Ada yang bisa jawab? Yang dikatakan sholawat adalah limpahan rahmat. Itu limpahan rahmat itu kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ ada berapa solawat? Di situ ada berapa solawat? Ada berapa macam solawat di situ? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Macamnya solawat itu sesuai dengan ayat di situ. Ada berapa macam solawat di situ? 4, 1. Di situ ada 3 macam sholat. Innallah wa malaikatahu. Allah yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga alladzina amanu. Yang pertama adalah salawat dari Allah. Yang kedua salawat dari, yang ketiga salawat dari orang beriman. Maka dari 3 ini maknanya berbeda-beda. Salawat as-salatu minallahi huwar rahmah. Salawat dari Allah adalah limpahan rahmat. Wa minal malaikati huwal istighfar. Dan dari malaikat adalah istighfar. Wa minal ladzina amanu atau wa min ghairihim, dan selain dari Allah dan para malaikat adalah at-tadarru' wa doa. Tadarru' merendah diri dan doa. Makanya kita Allahumma salli dan Allahumma, kita berdoa agar Allah memberikan sholawat kepada Rasulullah. Karena kita cuma alladzina amanu, dan satu-satunya perintah yang Allah laksanakan sendiri yaitu salawat. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh Allah sendiri kecuali salawat. Allah perintahkan salat, Allah pernah salat apa enggak? Allah perintahkan puasa, Allah puasa apa enggak? Dan perintah-perintah yang lain. Akan tetapi ketika Allah merintahkan salawat, Allah bersalawat duluan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya perbanyak salawat. Minimal, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan saya, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sahibut Tariqah mengatakan paling sedikitnya salawat dalam 1 hari 1 malam yaitu 360 salawat. Mampu atau enggak? Insya Allah harus. Karena apa? Karena ini adalah zakatnya badan atau sebagai zakatnya sendi. 360 adalah sesuai dengan jumlah sendi yang ada di diri kita. Sendi di diri kita ini nih, yang dikatakan sendi nih dan lain sebagainya, ini kita bisa bengkok, bisa loncat-loncat dan sebagainya karena kita punya sendi. Maka kita zakati, kita doakan sendi-sendi ini agar kuat dengan membaca salawat sejumlah sendi-sendi yang ada di diri kita, yaitu 360. Kalau nggak percaya, cek Google. Dokter juga mengatakan 360, bukan cuma Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bisa cek Google jumlah sendi di
pada manusia pasti jumlahnya 360. Ini hebatnya Syekh Abdul Qadir. Dulu nggak ada scanner atau sinar X. Kalau sekarang kan bisa sinar X, apa namanya, rongsem ya, rongsem atau yang lain. Jadi tulang-tulang bisa kelihatan. Dulu Syekh Abdul Qadir nggak usah pakai sinar X. Beliau sudah tahu jumlah sendi manusia ada 360. Itu min karamati Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau saya masih jauh. Kalau saya cuma namanya, saya berat membawa nama. Nama saya Abdul Qadir Jailani juga. Oke, summa salatuhu alal Bukhtari, atas orang yang dipilih. Kalau ke Habibullah Rais itu memaknai ala itu bimaknal wajib. Furida alaikumus siyam. Ala furida difardukan, ala wajib akum terhadap kalian. Jadi kalau Habibullah Rais mengartikan ala itu wajib atas kalian. Maka ala alal Bukhtari wajib atas Rasulullah yang dipilih. Kenapa kok dikatakan alal Bukhtari? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari anak cucu Adam. Min waladi Ibrahim, dari anak cucu Ibrahim yaitu Ismail. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, dan memilih dari anak cucu Ibrahim yaitu bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisy, dan memilih dari bani Kinanah yaitu Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashim, dan memilih dari Quraisy bani Hashim. Wastafani min bani Hashim, dan Allah memilih dari Bani Hashim, memilih Rasulullah dari Bani Hashim. Dan semua dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam nasabnya jelas, bukan hasil dari perzinahan. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Nabi Adam itu sanadnya atau nasabnya jelas. Tidak seperti yang ngomong di depan ini, nasabnya belum tentu kemana arahnya. Tapi na'udzubillah dari orang-orang yang, semoga dari orang-orang yang benar, dari orang-orang yang soleh dan lain sebagainya. Tapi kalau saya berpegang teguh kepada perkataan bapak saya, jangan cari naikan, jangan cari turunan. Jadi jangan membanggakan turunan, jangan cari turunan, tapi cari naikan, cari tanjakan. Kalau nyari turunan, kalau terlalu turun ke bawah, nantinya dia nggak akan mulia karena ada di bawah, karena cuma membanggakan keturunannya. Oh, saya ini keturunannya, kalau kakek saya, jangan keturunannya ya, kalau kakek saya dulu terbang. Berarti kan dia membanggakan keturunan, cari turunan kan. Kalau kakek saya dulu terbang, kakek saya itu kalau dipukul 50 orang semuanya mental dan lain sebagainya. Itu cari turunan. Lalu kalau orang bilang kayak gini, kalau kamu gimana? Bisa terbang nggak? Dan lain sebagainya. Karena dia terlalu cari turunan, dia ada di bawah. Maka jangan cari turunan, tapi cari tanjakan, cari naikan. Namanya orang naik ya sulit. Kalau tidak sulit, ya jangan naik. Maka cari naikan. Makanya saya anabnul fallah. Saya cuma seorang petani. Tapi orang tua saya punya semangat mondokin saya. Yang kemarin saya sudah katakan bahwa saya adalah orang tersesat di jalan yang benar, karena saya suka terhadap matematika, tapi disesatkan oleh orang tua saya, disesatkan ke pondok, dipondokin, maka saya tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah. Jadi summa salatuhu alal Bukhtari, atas orang yang dipilih. Nah, kalian sekarang juga orang yang dipilih.
pilih karena banyak orang yang lagi dugem, lagi main HP, lagi main motor-motoran dan lain sebagainya, tapi kalian masih ngaji. Berarti al-mukhtar, kalian termasuk dari orang yang dipilih. Alhamdulillah. Waduh, ini satu nazam 44 menit ini. Gimana ini? Wa ba'du, dan setelahnya. Ini sebenarnya masih banyak yang harus dijelaskan, yang pengen dijelaskan, tapi gak apa-apa, di lain waktu saja. Jadi bisa ngundang lagi. Bisa ngundang lagi. Wa ba'du, dan setelah itu. Orang yang pertama mengatakan wa ba'du, ada yang tahu? Awwalu man qala bi amma ba'du atau wa ba'du. Orang yang pertama kali mengucapkan wa ba'du. Siapa? Orang yang pertama mengatakan wa ba'du? Nabi Sulaiman alaihis salam. Ini saya sebenarnya tadi di bismillah mau ngejelasin sesuatu. Sejarah awal mula bismillah. Apa ya? Sebelum masuk ke bait kedua, sebelum masuk kepada wa ba'du, saya mau jelasin sejarah bismillahirrahmanirrahim. Kalian jangan bosan nulis bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar mengatakan man kataba bismillahirrahmanirrahim kutiba lahu mi'ah wa salasina wa mi'atu wa salasina ami hasanatin. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, saya lupa ya, saya lupa dengan lafalnya. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim, maka ditulis atau dia akan ditulis kebaikan bagi dia, akan diberikan kepada dia pahala kebaikan, melakukan kebaikan selama 130 tahun. Jadi nulis bismillah aja. Nulis bismillah. Kenapa? Karena al-qalam, apa qalam? Pena, lauhul mahfud yang menulis takdir-takdir kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-qalam untuk menuliskan bismillah, dan ternyata dari saking takutnya al-qalam untuk menulis bismillah, maka al-qalam menulis bismillah selama 130 tahun. Nulis bismillah aja 130 tahun. Jadi makanya diberikan pahala 130 tahun kebaikan kalau nulis bismillah. Maka ada salah satu bukan thariqah ya, tapi jalan seseorang, ada teman termasuk guru juga, itu thariqahnya atau jalannya dia cuma setiap hari, karena dia tidak rajin ibadah kata dia, meskipun ibadah dia banyak banget, dia itu tiap hari dia punya buku khusus, tiap hari cuma nulis bismillah aja. Bismillah, bismillah. Satu kali, dua kali. Kalau 130 tahun, berarti kalau 260 tahun. Jadi beli buku khusus cuma nulis bismillah aja. Nulis bismillah sesempatnya gitu. Sesempatnya. Nulis bismillah aja. Nulis bismillah. Dan bismillah itu ada sejarahnya. Tidak langsung bismillahirrahmanirrahim menjadi sebuah wahyu yang lengkap. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diem lagi, ini mau masuk ke al-bakhil ini. Di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu dong, sallu ala Nabi Muhammad. Di awal-awal Rasulullah itu menulis surat. Kalau saya mengatakan Rasulullah menulis surat, berarti Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja atau orang-orang kafir pada terdahulu. Coba dituliskan ya, bukan Rasulullah yang nulis, Rasulullah ummi. Tapi biar cepat, Rasulullah menulis dengan bismikallahumma. Jadi di awal kitab beliau, di awal surat beliau itu menuliskan cuma bismikallahumma. Jadi tidak menuliskan bismillahirrahmanirrahim, tapi menuliskan bismikallahumma. Maka
masih ada sisa-sisa itu, masih ada sisa-sisa bismikallahumma, yaitu di doa tidur. Nah, di doa tidur makanya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Karena orang tidur itu orang mati yang masih hidup lagi. Nah, setelah itu turunlah ayat 11 surat Al-Isra. Tulis atau apa? Surat Al-Isra ayat ke-11. Apa? Qul Allah awe ya Allah, bukan Al-Isra dulu ya. Tapi turun dulu surat Al-Hud ayat 41, yaitu wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi wal ghafurur rahim. Kalau nggak salah ya, terakhirnya lupa. Wa qala irkabu fiha bismillah. Maka dari situ setiap mengirim surat, karena Rasulullah dulu ya apa, dengan dakwah sir, kita akan baca di Urjuzah nanti. Rasulullah berapa tahun berdakwah sir, nanti penjelasannya di situ ya. Pada saat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah itu menuliskan surat yang pertama bismikallahumma, yang kedua setelah turun ayat wa qala irkabu fiha bismillahi majriha, menuliskan bismillah. Cuma bismillah, belum ar-rahman. Setelah turun Al-Isra ayat 11, yaitu qulit Allah awit ar-Rahman, baru Rasulullah menulis bismillahirrahmanirrahim. Lama bismillahirrahmanirrahim, turunlah ayat surat An-Nahl ayat 30, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jumlah bismillah di dalam Al-Quran ada berapa? Jumlah bismillah, bukan jumlah huruf bismillah, tapi jumlah bismillah di dalam Al-Quran. 114. Surat di dalam Al-Quran ada berapa? 114. Tapi di surat At-Taubah tidak ada bismillah. Berarti bismillah ada berapa? Mosok. Baru dibaca loh tadi. 114. Karena di surat At-Taubah tidak ada bismillah, maka ada di tengah-tengah surat An-Nahl, yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya tetap 114, bukan 113. Mohon maaf, selalu matematika dan lain sebagainya, karena otak saya juga tetap matematika. Tapi pelajaran yang saya geluti ya kayak gini, dan cuma iseng-iseng aja matematika dan matematika. Oke, wabak tuh selesai. Sejarah bismillah itu bisa dicek di Tafsir Al-Kabir atau Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain juz 4 halaman 461. Saya buka referensi tadi karena takut salah. Lanjut di bait kedua. Ini kayaknya satu malam Urjuzah, satu malam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bismillah bisa hatam. Wa ba'du, dan setelah itu kalau nggak hatam saya nggak bisa pulang, kata Kak Ansor ini. Wa ba'du, dan setelah itu haka ambillah oleh kamu. Ambillah ka oleh kamu. Ha ini adalah isim fi'il amar. Ha adalah isim fi'il amar. Kalimat itu, loh kok ada isim fi'il amar? Yang saya tahu cuma fi'il amar. Kok ada isim fi'il amar? Kalimat ada 3, ada isim fi'il
huruf. Tapi di sini adalah isim fi'il amar. Maknanya adalah kalimat isim tapi bermakna amr, bermakna perintah. Wal amru illam yakulin nuni'a. Ya Allah, ya Rabb, qasah kayak di pet terakhir di Alfiyah di sebelum isim tuh. Terus haka dengan bermakna khudh ambillah, ambillah ka oleh kamu siratar rasuli, yaitu kisahnya Nabi Muhammad. Kita sekarang akan belajar kisahnya Nabi Muhammad siratar rasuli. Ar-Rasul, kalau kisah ini panjang nih. Ar-Rasul, Rasul, apa yang dikatakan Rasul? Ya, utusan. Yang dikatakan Rasul adalah seorang laki-laki, rajulun uhiya ilaihi, yang diberikan wahyu kepadanya, wa umira bitablighihi bi syari'atin, dengan syariat, umira bitablighihi, yang diperintah untuk disampaikan. Jadi kalau Rasul adalah seorang laki-laki. Kenapa kok seorang laki-laki? Rajulun. Karena tidak ada Rasul yang perempuan, membantah kepada seorang kelompok yang mengatakan bahwa Sayyidatina Maryam itu adalah seorang nabi atau seorang rasul. Maka kalau definisi, yang dimaksud dengan definisi harus syamil mani, mencakup mani dan melarang yang lain untuk masuk. Yang pertama, rajulun, laki-laki, karena tidak ada rasul seorang perempuan. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya. Wa umira bitablighihi, dan diperintah untuk menyampaikan. Tapi kalau nabi, uhiya ilaihi, tapi lam yu'mar, tidak diperintah untuk menyampaikan. Kalau nabi itu diwahyukan kepadanya tapi tidak untuk disampaikan kepada halayak umum. Tapi kalau rasul diwahyukan kepadanya dan disuruh untuk menyampaikan kepada halayak. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, karena Rasulullah diturunkan kepadanya, diwahyukan kepadanya Al-Quran, dan Al-Qurannya disuruh untuk disampaikan. Kalau Nabi, contohnya adalah Nabi Khidir alaihis salam. Nabi Khidir adalah seorang nabi yang diwahyukan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir diberikan wahyu, akan tetapi tidak diperintahkan untuk disampaikan. Apa contohnya? Kalau disampaikan wahyu yang turun kepada Nabi Khidir, maka akan rusak tatanan kemanusiaan. Contohnya apa? Nabi Khidir diperintahkan untuk membunuh anak kecil, melubangin perahu dan lain sebagainya. Karena itu cuma syariat khusus kepada Nabi Khidir alaihis salam. Biar nggak panjang lebar, berapa jumlah para nabi? 124.000. Jumlah para rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Dan ar-rasul yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 2000 kali lebih. Akan tetapi tidak disebutkan namanya langsung. Kenapa? Karena dari saking mulianya Rasulullah. Kalau yang lain langsung, waqala Nuhu, dan Nuh berkata, terus waqala Musa, dan Musa berkata, Anna Isa bin Maryam, sesungguhnya Isa bin Maryam. Udah disebutin namanya langsung. Tapi ketika Nabi Muhammad, pasti disebutkan dengan gelarnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terus Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus wa ma
wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah dan lain sebagainya. Nama Muhammad cuma disebut dalam empat kali di dalam Al-Quran, dan nama Ahmad cuma disebut satu kali. Mim ba'dismuhu Ahmad, cuma satu kali. Oke. Ar-Rasul manzumatan, yaitu nazaman. Oke, kalau diperpanjang lagi ini sudah pukul 10. Manzumatan mujazatan, ringkasan. Oh, ini belum diartikan langsung ya sama saya. Wa ba'du, dan setelah itu haka ambillah oleh kamu siratar rasul, yaitu sirahnya para rasul, sirahnya rasul, manzumatan secara nazaman, mujazatan dan ringkas, al-fusuli yang terfasol atau tersusun rapi. Al-fusul yang tersusun rapi. Karena dalam kitab ini kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan secara rinci, teruntut secara baik. Jadi Rasulullah lahir, Rasulullah umur 4 tahun, Rasulullah umur 6 tahun, Rasulullah umur 8 tahun, Rasulullah umur 12 tahun, Rasulullah umur 25 tahun, Rasulullah umur 30 tahun, Rasulullah umur 40 tahun, dan seterusnya. Jadi enggak kacau cara penyusunannya, tapi tersusun secara rapi. Terus kalau di Aqidatul Awam, nama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung disebutkan namanya saja. Tidak tahu beliau nikahin Sayyidah Khadijah umur berapa, nikahin Sayyidah Aisyah umur berapa, nikahin ini umur berapa atau tahun berapa dan sebagainya, tidak tersebutkan. Tapi kalau di sini teruntut. Jadi setelah Khadijah meninggal, ngawin Aisyah, ngawin Raudhah, ngawin ini dan sebagainya, sampai beliau meninggal. Kayaknya al-fusuli. Terakhir ya, kita 3 bait. Setelah ini kita genjot aja. Jangan terlalu banyak penjelasannya. Ya, nantinya nggak hatam ini kalau penjelasan panjang lebar kayak gini. Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili. Mauliduhu, maulid ini, sebelum ngertiin, maulid ini adalah isim makan, isim zaman, isim makan, nama tempat atau nama waktu. Jadi kalau yang di sini yang mau dijelaskan adalah nama waktunya. Mauliduhu, sedangkan waktu lahirnya Rasulullah, berarti waktu lahirnya Rasulullah fi ashiri, di dalam 10 al-fadili yang melebihi, Rabi'inil awwali, Rabiul awal, amal fili, di tahun gajah. Rasulullah lahir di tanggal 10 Rabiul awal. Ini beda atau sama? Kok beda? Kok beda dan kok beda? Biar takut dikatakan sesat dan takut ada yang cuma ikut ikut kajian malam hari ini, tidak ikut besok malam, maka lanjutkan ke nazaman yang keempat. Lakin namal masyhuru, lakin nama akan tetapi, al masyhuru yang masyhur, tsani asyrihi, yaitu tanggal 12-nya Rabiul Awal, tsani asyrihi, tanggal 12-nya Rabiul Awal, fi yaumil itsnaini, di hari Senin, tulu'a fajrihi, di terbitnya mataharinya hari Senin. Maka di sini hebatnya al-Urjuzah al-Mi'iyah. Hebatnya al-Urjuzah al-Mi'iyah, kitab tipis banget. Kecil, tipis, cuma 100 nazaman, tapi bisa menjelaskan perbedaan ulama. Ulama berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya Rasulullah. Ada yang mengatakan tanggal 10, tapi yang masyhur tanggal 12. Jadi banyak kitab udah tebel-tebel tentang kitab sejarah yang tebel-tebel, tapi tidak
apa? Tidak menjelaskan terhadap perbedaan ini. Kalah dengan kitab yang sekecil ini tapi sudah menjelaskan perbedaan ulama. Makanya para ulama, para kiai di Madura ketika saya sodorkan kitab ini tertarik semua. Karena apa? Kitab kecil tapi isinya, makanya kalau kata orang Indonesia, kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil orangnya tapi gede. Meskipun kecil orangnya tapi gede apanya nggak tahu saya. Ilmunya bagus. Alhamdulillah. Rabi'il awali amal fili lakin namal masyhuru zani asrihi fi yaumil itsnaini fajrihi. Sebenarnya di sini Maulid Asyiril Fadil Rabi'il awal amal fili ini masih panjang lebar penjelasannya. Terus kenapa kok 12, kenapa kok hari Senin dan lain sebagainya. Ini masih panjang penjelasan dan kita jelaskan besok malam atau besok lusa, karena besok malam kita akan belajar risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi inilah Al-Urjuzah Al-Miyah. Jadi pelajaran hari ini, pelajaran malam ini adalah Rasulullah lahir di tanggal 12 atau tanggal 10. Nah, besok malam atau besok lusa kita akan tahu tanggal itu kan hijriahnya. Kalau Masehinya tanggal berapa? Nah, kita akan tahu di kitab ini juga. Penasaran? Kalau penasaran, maka kita bersambung ke episode selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya. Alhamdulillah sudah pukul 10:05. Terakhir saya akan memberikan doa yang diijazahkan oleh guru saya, dan guru saya ini nggak tahu beliau dapat dari mana, tapi yang jelas beliau dari ya alamul ghaib. Ada yang mengatakan beliau dapat dari Ki Joko Toleh. Kan sorry pasti kenal beliau, siapa? Pak Halki. Pak Halki. Dan doa ini cukup manjur menurut saya, karena selagi saya baca kitab, belajar, dan setelahnya saya baca doa itu, saya tidak pernah lupa. Meskipun lupa terhadap ibarahnya, saya masih ingat penjelasannya, atau saya ingat dengan ibarahnya, ingat dengan penjelasannya. Kadang cuma lupa halamannya atau di kitab apa. Kadang lupa ibarahnya, lupa penjelasannya, cuma ingat bahwa ada di kitab apa. Jadi masih ada sisa gitu. Tapi kadang Masya Allahnya ingat semuanya, penjelasannya ingat, ibarahnya ingat, kitabnya juga ingat. Doanya adalah Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya makanya nanti saya akan kasih tulisannya, tak kasih ke Ansori biar ke Ansori yang nyebar. Tapi setelah selesai ngaji ke saya dimanapun dan kapanpun, pasti kita akan bareng-bareng ngucapin doa ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya ilayya, bukan ilaika, ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Oke. Ini sebenarnya kalau diartikan ini ngancam sama Allah. Atau tapi minta sama Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya astaudi'uka, menitipkan kepadamu ma anzur, ma terhadap sesuatu, anzurhu yang aku lihat, fi hadzal kitab, di kitab ini. Kitab di sini baik penjelasan, baik kitabnya, baik ceramah dan lain sebagainya. Ma anzuru fi hadzal kitab hatta, sampai tarudda, engkau mengembalikan hu terhadap ma,
terhadap apa yang aku baca atau apa yang aku lihat, ma'anzuru hadzal kitab hatta taruddahu ilayya, kepadaku waqta ihtiyaji, di waktu aku membutuhkan. Jadi ya Allah, aku titipkan apa yang aku baca saat ini kepadamu. Jadi sekarang udah kita dengerin apa, kita ngaji bareng-bareng, terus hasil kajian yang kita kaji sekarang kita titipkan kepada Allah. Lalu kita minta kepada Allah di saat kita perlu, kita butuh. Jadi insya Allah Allah akan kasih. Dan doa yang diajarkan oleh guru-guru saya itu banyak yang ngancem-ngancem. Memang kayak gituan. Jadi doa ngancem nggak apa-apa. Tapi doa maksa, bukan ngancem ya. Doa maksa tapi maksanya kepada Allah nggak apa-apa. Ini akhir ya. Ini udah bukan kajian ya. Doa ngancem nggak apa-apa. Tapi ngancemnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ngancem mau maksa kepada Allah minta, itu nggak apa. Makanya ada doa yang diajarkan oleh guru saya juga untuk para penghafal Al-Qur'an, biar cepat menghafal Al-Qur'an. Ini udah santai-santai kita. Bukan urjuzah dan lain sebagainya. Untuk menghafal Al-Qur'an, ijazah dari guru saya Ki Muhsi, gurunya Kak Ansori, Ustadz Ansori juga. Doanya adalah ini, kalau diartikan juga maksa kepada Allah. Allahumma bihaqqi qaulika wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir yassir lana hifza qur'anikal karim. Ya Allah, Allahumma ya Allah, bihaqqi qaulika, dengan kehakan, dengan kebenaran perkataanmu, dengan kebenaran firmanmu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami pergampang yassarna Al-Qur'ana, terhadap Al-Qur'an, lidzikri, untuk dibaca dan dihafalkan. Lidzikri fahal min mudzakir, apakah kalian termasuk orang yang membaca atau menghafalkan? Yassir lana hifza Qur'anikal karim, pergampang kami menghafal Al-Qur'an. Jadi kan engkau sudah bilang mau mempergampang, ya ayo pergampang ayo. Begitu. Kan berarti kan maksa. Contoh lagi, Allahumma bihaqqi qaulika. Allahumma wa ya Allah, bihaqqi qaulika, dengan kebenaran firman-Mu. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku ijabah. Ini perkataannya Allah. Makanya Allahumma bihaqqi qaulika ud'uni astajib. Istajib doa'ana, maka kabulkan doa saya. Kan engkau sudah bilang, ya ayo gitu. Maka kalau saya terjemahkan, ya Allah, kami sudah berdoa seperti apa yang Kau perintahkan, maka kabulkan doa kami seperti apa yang Kau janjikan. Ya gitu. Allahumma bihaqqi qaulika ud'uni astajib lakum. Allahumma bihaqqi qaulika ud'uni astajib lakum. Da'aunaka ya Allah fastajib du'ana. Kami sudah doa ya Allah, maka ya kabulkan. Kalau enggak ngabulin berarti enggak tepat janji. Tapi Allah Subhanahu wa taala, innahu la yukhliful mi'ad, pasti tepat janji. Maka tagihlah janji-janji Allah kepada kalian. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Tagih, yassir lana hifza Qur'anikal karim. Insyaallah gampang. Dan saya punya metode ngafalin Al-Qur'an 1 hari 1 halaman. Dan malah saya bisa gunakan dulu pada saat saya masuk ke Sulaimaniyah, tes Sulaimaniyah Lumajang. Alhamdulillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah saya bisa menghafalkan 1 hari 4 halaman. Dengan teknik ini. Menuntut Allah. Menuntut Allah. Tapi juga ada menuntut Allah, ada doanya, juga ada teorinya. Ada doanya dan ada teorinya. Oke. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak, kalau ngobrol sama saya nggak ada ujungnya. Karena apa? Karena saya emang doyan ngobrol, doyan ngomong aja. Jadi ada teori cara cepat menghafal Al-Quran. Mau tahu? Mau tahu? Ini udah pukul 10 Kak, gimana Kak? Apa ya? Besok aja ya. Nggak usah rob, makanya besok aja, rahasia, biar penasaran.
Gimana cara cepat menghafal Al-Quran? Nah, biar nggak bisa tidur. 1 jam hafal 1 halaman. Bismillah. Insya Allah. Jadi bukan cuma teori dan sebagainya. Saya buktikan sendiri. Santri-santri saya banyak yang membuktikan dan lain sebagainya di beberapa tempat gitu, membuktikan bahwa teori itu benar. Teori itu dinamakan oleh guru saya adalah dengan mengenal otak. Teori menghafal mengenal otak. Nanti akan saya jelaskan di episode selanjutnya. Mohon maaf ya kalau saya emang nggak ada ujungnya, kalau ngomong ngobrol pasti ada lagi dan sebagainya, harus diberhentikan. Semuanya kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari kegoblokan, dari kebodohan saya sendiri. Abdul Qadir Jailani, Al-Fakir, Al-Ja'i, yang selalu lapar dengan ilmu. Al-Ja'i mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelas 3 siap-siap, kelasnya di atas. Kelas 2 aktif mulai besok.